لي من الأقوال مكتاقمي يا ربي بالمصطفى محمد شاهد القول وثقليه والفريقين من ومن عرم آجمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan jamaah salat maghrib Musalla Nurul Rahman dan juga Masjid Darul Hikmah, wabil khusus para guru-guru kita, para alim ulama, para masyayikh, ada Mas Panji, ada guru-guru kita yang lain, Ketua DKM Musalla Nurul Rahman, Bapak Haji Idam, beserta seluruh jajaran pengurus, para sesepuh, tokoh masyarakat, Ketua RT kita, Pak Edi Mulyono, dan seluruh jamaah yang saya banggakan, saya cintai karena Allah, yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sangat sulit bagi kita sebagai seorang hamba menghitung nikmat Allah aja kita susah, jemaah. Padahal Allah memberikan kita nikmat, ya. Maka oleh karena itu jemaah, karena begitu banyaknya nikmat, nikmat sehat, nikmat kita bisa bernafas dengan baik, nikmat bisa melangkah kaki ke masjid, nikmat bisa berkumpul bareng, bisa makan minum enak, ya. Maka mari kita hadirkan rasa syukur kita hanya kepada Allah, ya. Ya, karena Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya tak seorang pun di antara kalian sanggup untuk menghitungnya. Maka jemaah menghadirkan syukur dalam hati kita, ya. Syukur nikmatnya. Kita juga masih di tengah hujan yang on off ya kata orang-orang, ya. Di tengah misalnya di saudara kita di Karawang, ya, banjirnya masih parah, ya, masih 2 meter, ya. Di sebagian Bekasi, kota Serang, ya, belum lagi yang musibah di Cisarua, Bandung, ya.
dan juga di tempat-tempat yang lain, Masya Allah. Ya, Allah masih memberikan kita nikmat, ya. Bisa beraktivitas, bisa ke masjid, ya, bisa beribadah, maka jamaah mari kita syukuri bersama. Ya, dan di antara bentuk syukur itu adalah ya kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan teladan kepada kita, contoh-contoh yang baik kepada kita, mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang luar biasa jemaah. Dan di antara berhimpunnya kita di majelis ini pun adalah dalam rangka kita mendalami dan menyelami ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab yaitu At-Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ya saya yang duduk di depan belum tentu lebih paham, belum tentu lebih baik dibandingkan jamaah, tapi kita babnya adalah di sini bab saling ingat mengingatkan, saling mempelajari bersama. Makanya ini kita tayangkan kitabnya, kita baca bareng-bareng dan kita ambil hikmahnya bareng-bareng jamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita mengupas tentang targhib, ya, motivasi, anjuran untuk membersihkan masjid, mensucikan masjid, ya, kemudian memberikan wewangian ke masjid, ya, dan ternyata itu keutamaannya luar biasa. Karena masjid merupakan tempat yang mulia jemaah, maka orang yang memuliakan masjid dia ikut mulia, itu luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, karena masjid tempat yang mulia, maka orang yang memuliakan masjid dia akan menjadi mulia. Ya. Di antaranya adalah yang kita bahas 2 pekan yang lalu, seorang wanita berkulit hitam, ya, dia budak hamba sahaya, tidak cantik, tidak kaya, tidak punya kedudukan, ya, tetapi dia kerjanya hanya masuk ke masjid sebelum waktu sholat tiba, ya, membersihkan masjid, ya. Kemudian kalau dia punya parfum dia oleskan di tiang-tiang masjid, ya. Dan beberapa hari Nabi tidak melihatnya, maka Nabi bertanya kepada sahabat, si fulanah kemana? Ya. Sahabat menganggap remeh, meninggal wahai Nabi, kapan? Ya. Ya beberapa hari yang lalu. Nabi marah jemaah. Seakan-akan Nabi merasa sahabat itu meremehkan amalnya si ibu ini. Ya. Memang dia nggak punya kedudukan, ya, miskin, kulit hitam, ya. Kemudian juga tidak kaya, tidak terhormat, ya, ya, kerjanya juga cuma bersih-bersihin masjid, gitu, ya. Tetapi ternyata Nabi ingin mengajarkan kepada sahabat, jangan melihat seseorang dari hanya tampilan fisiknya saja. Ternyata wanita ini jemaah mulia di sisi Allah. Sampai Nabi minta ditunjukkan mana kuburannya. Sahabat mengantarkan Nabi ke kuburannya. Kemudian di kubur itulah Nabi SAW mensolat jenazahkan si wanita ini, karena Nabi belum sempat menyolatkan ketika sebelum dikuburkan. Yang bahkan seperti yang kami sampaikan kemarin, seakan-akan hadis ini jemaah, ini adalah riwayat satu-satunya Nabi mensolatkan jenazah yang sudah dikubur. Ya. Ya, yang setahu kita ini adalah satu-satunya riwayat. Ini artinya menggambarkan keutamaan si wanita ini. Jadi sekali lagi, orang yang memuliakan masjid, maka insya Allah dia akan dimuliakan Allah. Itu yang lalu jamaah. Ya. Nah yang sekarang babnya adalah at-targhib. Kalau yang lalu targhib motivasi untuk membersihkan masjid, yang sekarang ancaman, tarhib, ancaman. Ya, larangan sama bahasa ini larangan. Minal bisok ya fil masjid wa ilal qiblah. Larangan untuk mengotori masjid, misalnya dengan meludah, ya, di masjid, ya, wa ilal qiblah, atau meludah ke arah menghadap kiblat, ya. Ya, dan seterusnya jamaah, ya. Jadi kalau yang lalu kita membahas tentang
keutamaan dan juga pahala yang besar bagi orang yang membersihkan, mensucikan masjid. Kalau yang ini adalah ancaman dan larangan bagi orang yang mengotori masjid. Kira-kira begitu jamaah. Kita baca hadisnya jamaah. Hadis yang pertama sahihun, hadisnya sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Ibnu Umar ya Ibnu Khattab radhiyallahu an ya. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yauman, ya, pada suatu ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di suatu hari. Idzra'a nukhamah. Tiba-tiba Nabi lagi berkhutbah, Nabi melihat ya di sisi tempat Nabi khutbah itu ya ada ludah ya atau dahak ya. Jadi jamaah perlu saya jelaskan dulu, di zaman Nabi itu masjid nggak karpetan begini, tapi tanah pasir gitu ya. Jadi zaman itu dulu masjidnya itu tanah atau pasir ya, tapi bersuci gitu ya, tanah yang suci yang bersih ya. Nah kadang-kadang ada orang mungkin ya karena begitu penuhnya masjid, susahnya keluar karena jamaahnya penuh ya. Orang ketika berdahak ya, dan seterusnya, akhirnya dia meludah gitu, gitu ya. Nah, jadi dan kadang-kadang begitu diludah terus ditutupin pakai pasir. Gitu ya. Ya, makanya kita juga kalau di zaman kita sering mendapatkan riwayat, misalnya sahabat ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mengusap wajah. Kenapa diusap wajah jemaah? Karena sujudnya di pasir ya. Ya. Kemudian sebagian kita setelah sholat tetap mengusap wajah meskipun di karpet atau tidak, itu menjadi khilaf ya, dan tidak perlu dipermasalahkan ya. Tapi intinya jamaah ini supaya kita memahami kok ada ludah gitu. Jadi jangan kemudian ada hadis ini berarti sahabat aja yang ludah di masjid, kita boleh dong ludah di masjid. Bukan jamaah ya, jangan salah persepsi ya. Maka ketika Nabi melihat ludah ya atau dahak ya di sisi mimbar ketika Nabi sedang berkhutbah ya, fi qiblatil masjid ya, ke arah kiblat masjid, fataghayyadha 'alan nas. Nabi memarahi, menegur dengan marah gitu, ghayyadha. Jadi Nabi marah tapi bukan marah yang ini, tapi agak marah lah gitu ya. Bahasa katanya siapa sih ini gitu ya yang ngeludah sembarangan ya. Summa hakkaha. Nabi bukan sekedar marah, marah menegur maksudnya, tetapi hakkaha, Nabi malah membersihkan bekas dahak itu ya. Qala ya wa ahsibuhu qala, dan kemudian kata Ibnu Umar, aku mengiranya juga, qala, beliau berkata, fada'a bi za'faron. Nabi juga meminta za'faron ya, yaitu parfum dari jenis za'faron ya. Fala tohohu bihi ya, dan Nabi kemudian mengoleskannya ya atau mencipratkannya. Jadi memberikan wewangian ke arah tadi tempat yang ada ludahnya atau ada dahaknya tersebut ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qibala wajhi ahadikum idza shalah, ada di hadapan wajah salah seorang di antara kalian ketika salat. Fala yabsuqu baina yadayhi, maka jangan dia meludah ke depannya, ada Allah di situ gitu coba. Ya, jadi ini adalah Nabi sampai marah ya. Dan di hadis yang lain coba di kitab Riyadhus Shalihin saya pernah baca ya, ada orang masuk neraka gara-gara sering meludah di masjid. Ya. Ada orang masuk neraka gara-gara sering meludah di masjid, dan ada orang masuk surga gara-gara membersihkan masjid. Ini artinya bahwa masjid ini tempat yang suci, ya, tempat yang bersih, ya, maka kita harus muliakan masjid ini. Orang yang memuliakan masjid akan dimuliakan Allah, ya. Orang yang mengotori masjid maka akan dihinakan Allah. Ya. Itu kaidahnya ya jemaah. Ya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, wa Muslim juga Imam Muslim, wa Abu Dawud juga Imam Abu Dawud, wa lafdhu lahu, lafaznya adalah lafaz Imam
Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Abu Dawud. Ya, ini jadi hadis ini menggambarkan larangan, ya bahkan Nabi marah, ya. Tapi Nabi juga langsung turun tangan bersihin sendiri, bahkan ada siapa yang bawa minyak wangi langsung di diciprati atau dioleskan oleh Nabi ke bagian yang ada kotorannya tersebut. Ini juga bagi kita jemaah, kalau ada sesuatu di masjid yang kurang ini, ya kita ambil aja, nanti kita kantongin atau ini kita buang di luar, insya Allah pahalanya besar. Dan jangan kita kemudian, kadang-kadang kan kita nggak sadar ya jemaah, duduk di masjid sambil ngerok-ngerok kuku gitu ya, terus tiba-tiba kotorannya jadi, ya kadang-kadang kan nggak sadar ya. Jadi harus hati-hati ke masjid, tempat yang bersih, jangan mengotori masjid, bahkan kalau bisa kita membersihkan dan mensucikan masjid ya. Yang berikutnya jemaah, ya sahih, hadis sahih juga, waruwiya ya Ibnu Majah anil Qasim bin Mihran, ya Ibnu Majah, ya Ibnu Majah ini salah seorang imam ahli hadis yang 6 ya. Ada Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan yang keenam Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Qasim bin Mihran ya, wa huwa majhul ya. Ya, an Abi Rafi dari Abi Rafi ya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ya, apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat nukhamah, ya ludah atau dahak, fi kiblatil masjid ya, di arah kiblat masjid. Ya, jadi depan gitu ya. Fa'aqbala 'alan nas, Nabi berbalik arah memandang dan menghadap manusia kaum muslimin. Faqala, maka Nabi bersabda, ma balu ahadikum, apa nih seseorang di antara kalian, yaqumu mustaqbila rabbih, dia berdiri menghadap Tuhannya, menghadap Allah, fayatanakhau amamah, lalu dia meludah di depannya. Gimana nih salah seorang di antara kalian, dia menghadap Allah, di depan dia menghadap Allah, dia meludah di depannya, kan ada Allah di situ gitu ya. Ayuhibbu ahadukum ya. Apakah salah seorang di antara kalian itu suka ayyustaqbala ya, ada seseorang menghadap wajahnya, fayutanakha'a fi wajhi, lalu orang itu meludah di depan dia. Kita suka nggak jam lagi kita lagi ada orang datang menghadap kita ya. Misalnya kalau kita ada tamu datang menghadap kita, terus tiba-tiba tamunya meludah di depan kita gitu. Perasaan kita gimana jemaah? Ini orang nggak sopan amat ya. Itu kira-kira itu jemaah. Ya. Maka itu nggak boleh. Ini tidak memiliki adab. Ini diantara akhlak kita kepada Allah. Ya. Maka Nabi bersabda, "Idza basaqa ahadukum." Kalau salah seorang di antara kalian itu mau membuang ludah ya atau dahak ya, falyabsuq an shimalih. Maka buang ke kirinya ya. Ya, itu kalau kirinya memang luar gitu ya. Au liyang full hakadha fi thawbi, atau diinikan ke bajunya. Diinikan ke bajunya. Terus ini bajunya, nanti kalau udah selesai sholat baru dia dibuang keluar. Ya memang kondisi masjidnya, kalau mungkin kalau kita ke tanah suci ya. Itu kan kalau misalnya kita Masjid Nabawi aja, kita udah di shop depan gitu, atau di tengah-tengah. Terus kita pengen buang dahak, pengen buang air kecil, mau keluar itu jauh ya maaf ya. Pesan Gojek nggak bisa, tapi jauh jalannya jemaah. Dan kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi karena saking penuh dan padatnya. Sehingga ini psikologi ini perlu kita pahami. Kalau kita kan di Indonesia di sini gampang banget tuh, pintu ke belakang kebuka nganga gitu. Ibaratnya dekat aksesnya. Tapi kalau di tanah suci ya masjidnya besar lah ya, kemudian toiletnya jauh, ya, tempat wudhunya jauh, ya. Maka kadang-kadang kita sering lihat orang Arab tuh begitu, di kesan kita agak jorok, ya. Dia buang ludah ke sini, ke ininya nih, gitu kan. Gitu. Tapi dia simpan begini, karena dia kalau mau keluar jauh, tapi begitu dia selesai dia keluar nanti dia bersihkan, nanti dia ganti baju atau apa. Ya, kadang-kadang ada juga bawanya sapu tangan, bawa sapu tangan ketika ini. Ya, dia itu dibuang di sapu tangannya, kemudian dia masukin kantong, mungkin nanti ketika itu dia bersihkan lagi. Jadi kata Nabi begitu. Dan ini buangnya itu nggak boleh ngadep depan, nggak boleh ngadep kanan, arahnya ngadep kiri. Ya, kalaupun kita misalnya
pakai sapu tangan atau sekarang kita tisu, yang paling gampang tisu ya. Pakai tisu. Jadi tisu pun kita nggak boleh hok atau ininya buangnya itu ke arah depan, nggak boleh ke arah kanan, tapi harus ke arah kiri ya. Meskipun ya ulama larangannya ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan larangannya ini haram, ada yang mengatakan larangannya ini makruh ya. Tapi intinya hindari itu. Kalau lupa ya namanya orang lupa ya. Orang puasa aja lupa kita boleh ya jemaah lagi puasa lupa makan sepiring ya. Nambah lagi ya pakai buah-buahan salad gitu ya. Nambah lagi minumnya es jeruk. Ya. Baru ingat astagfirullah saya puasa ya. Kan nggak batal jemaah, walaupun sih kebangetan ya kalau ada yang begitu ya jemaah. Lupa mah lupa sewajarnya makan sebiji astagfirullah ya. Ya. Ini jemaah ya, kemudian ini summa aroni Ismail yakni ibnu Ulayyah, kemudian Ismail yakni ibnu Ulayyah melihatkan kepadaku ya besuku fi thawbihi summa yadlukuhu, dia membuang ludah ke bajunya ya. Kemudian dia melipatnya gitu ya, yadlukuhu melipatnya. Dan nanti ketika udah selesai sholat baru dia keluar membuangnya. Jadi intinya jangan mengotori masjid. Artinya mengotori baju kita sendiri lebih baik jemaah dibandingkan kita mengotori masjid. Ya, jangan sampai kita ngotorin masjid. Walaupun mungkin cuma dikit ya. Ini udah lagi sholat nih. Dia habis makan sate. Dia nyangkut sate nih hatinya nih. Ya. Dan kita ini jangan jemaah. Ya. Kalau bisa ya mendingan taruh aja di kantong gitu ya. Terus assalamualaikum bisa dimakan lagi ya jemaah ya. Kalau masih doyan ya. Jemaah hadis yang berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana tu'jibuhu al-arajin. Nabi suka membawa arojin, yaitu tangkai kurma ya, tangkai kurma. Ayyum sikah biyadih, Nabi memegangnya dengan tangannya. Ya, Nabi lagi masuk masjid memegang tangkai kurma ya. Fadakhala al-masjida dzata yaumin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dzata yaumin, suatu hari. Wa fi yadihi, dan di tangan beliau itu wahidun minha, ada satu tangkai pelepah kurma, mungkin yang kecil ya, kadang mungkin buat apa gitu ya. Faro'anu khomat, Nabi melihat beberapa ludah ya, fi qiblatil masjid, di arah kiblat masjid ya. Ya fahannahunna hatta anqahum, maka Nabi menyapunya lah gitu ya, sampai bersih ya, hatta anqahuna, sampai naqi, sampai bersih, sampai enggak kelihatan lagi ada bekas ludahnya. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Nabi menghadap ke arah jamaah manusia mughadaban, sambil marah. Faqala, Nabi bersabda, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian suka ayyastaqbilahu rajulun, ada orang lain menghadap dirinya, fayabsuqa fi wajhi, lalu orang tersebut meludah ke wajahnya. Waduh ya jamaah. Maka Nabi menjelaskan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qama ila shalah, kalau dia bangun berdiri menegakkan salat, fa innama yastaqbilu rabbah, maka dia sedang menghadap Tuhannya. Satu, jadi di depannya ada Allah. Wal malaku al yaminih, malaikat ada di sisi kanannya gitu ya. Fala yabsuq baina yadayhi ya wala an yaminih, maka jangan dia membuang ludah ke depannya atau ke sebelah kanannya gitu ya. Al hadis ya, ini adalah hadis. Ini aja, kenapa jangan buang ludahnya ke kanan? Kanan ada malaikat ya. Ini juga kalau kita mimpi buruk malam-malam, naudzubillah ya. Misalnya kita mimpi buruk malam-malam, kita kebangun, astagfirullahaladzim. Itu kita ada sunnah meludah. Tapi meludahnya meludah isyarat aja ya jemaah. Dan itu meludahnya ke kiri. Ya. Dan itu meludahnya isyarat aja. Gitu. Ya, jangan gitu ya. Istrinya di kiri jemaah. Aduh. Bisa nggak dimasakin 2 tahun itu jemaah ya. Ini jemaah itu apa namanya? Jadi memang
ludahnya itu ke kiri arahnya, membuang sesuatu yang kotor itu arahnya ke kiri. Jangan ke kanan, karena di kanan ada malaikat. Kalau dalam tempat sholat di kiblat ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fi rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa fi riwayatin lahu binahwihi, juga riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, dengan semisalnya, illa annahu qala, ya, kecuali beliau di dalam riwayat yang lainnya itu beliau mengatakan fa innallaha azza wa jalla, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla baina aidikum fi salatikum, ada di hadapan kalian ya saat kalian melaksanakan salat kalian. Fala tuwajjihu syai'an minal adza baina aidikum, maka jangan kalian buang ya kotoran atau sesuatu yang buruk ya di hadapan kalian saat sedang salat, ya. Ya jamaah, jadi memang masjid itu tempat yang mulia. Saya lagi, siapa yang memuliakan masjid Allah muliakan, siapa yang mengotori masjidnya ya Allah hinakan. Jadi jangan sampai ya, naudzubillah, jangan sampai Allah hinakan kita. Hadis yang berikutnya jemaah ya masih sama nih sebenarnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, atana Rasulullah fi masjidina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di masjid kami. Wa fi yadihi urjun, di tangan beliau itu ada urjun, pelepah kurma, tangkai kurma. Fara'a fi kiblatil masjid nukhamah, sama ya. Beliau melihat di kiblat masjid ada nukhamah ya, ada ludah ya. Fa aqbala 'alaiha, ya, kemudian Nabi menghadap atau mengarah ke ludah tersebut. Fahadnaha bil urjun, Nabi bersihkan dengan tangkai kurma tersebut. Summa qala, ya, ini sama dengan yang tadi. Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu ayyu'ridallahu anhu, kalian suka Allah berpaling dari diri kalian, ya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qama yusolli, ketika dia berdiri melaksanakan salat, fa innallaha qibala wajhi, maka ada Allah di hadapan wajahnya. Fala yabsuqanna qibala wajhi, maka jangan meludah ke arah depannya. Wala an yaminih, jangan juga ke arah kanannya. Wal yasfiqna an yasarih, ya, buanglah ludah ke arah kirinya. Tahtari jelihi, ya, di bawah kakinya, ya. Kemudian di inilah supaya tertutup pasir, ya. Kalau ini di masjid zaman dahulu. Fa'in ajilat bihi badiratun, ya, falyanful fi thawbihi, kata. Kalau dia nggak tahan dan nggak bisa juga buang ke situ, buang ke bajunya, ya. Jangan buang ke masjid. Ya. Wa wada'ahu ala faihi tsumma dallakahu, ya. Dia meletakkan bajunya ke mulutnya, lantas dia melipatnya, jemaah al-hadis, ya. Hadis yang berikutnya jemaah, ini singkat hadisnya, ya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafala tujahal qiblah, siapa yang membuang ludah menghadap kiblat, ya, jaa yaumal qiyamah, maka kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, wa nafluhu baina ainaihi, dibangkitkan dalam kondisi ludah ada di hadapan matanya, ya. Ludahnya dia itu dulu ketika dia buang di dunia ada di hadapan matanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya. Hadis yang berikutnya lagi jemaah nih, ya. Yub'atsu sahibul nukhamah fil qiblah yaumal qiyamah wa hiya fi wajhi, sama dengan hadis tadi. Ya, bahwa dibangkitkan kelak orang yang membuang ludah di hari kiamat yang menghadap kiblat, ya. Dalam posisi dia bangkit, ludah ada di wajahnya. Jadi wajahnya penuh dengan ludah-ludah dia. Nauzubillah. Hadis yang berikutnya lagi jemaah, al-busaqu fil masjid khati'ah, ya. Jadi membuang ludah di dalam masjid itu dosa, ya, khati'ah, kesalahan, kekeliruan. Wa kafaratuha dafnuha, kafaratnya dengan cara diantaranya adalah menguburnya. Hadis yang berikutnya lagi, ya, an-naflu fil masjid sayyi'ah, jadi membuang ludah di masjid itu keburukan, wa dafnuhu hasanah, menimbunnya itu adalah kebaikan. Hadis-hadis yang lainnya kurang lebih mirip jemaah. Ini intinya adalah kita dilarang untuk membuang atau jangankan ludahnya mah, ngupil kan kadang-kadang kita gitu ya jemaah. Lagi khotib khutbah, kagak rambung-rambung nih khotib, kita ngupil, ya. Habis ngupil ngolesin ke karpet masjid, ya.
Nanti akan dihisab di yaumil akhir jemaah. Upil ya. Jadi upil nggak boleh ya, harus kalau kita ngupil bukannya nggak ngupil batal nggak batal kecuali ngupilnya sambil kentut jemaah itu batal. Kalau kita ngupil masukin kantong ya maaf ya. Nanti kalau udah keluar kita buang di luar. Ya, jangan dimakan lagi ya jemaah. Oke jemaah kita ke bab berikutnya lagi aja. Jadi kurang lebih hadisnya sama dengan yang tadi. Bab yang berikutnya jemaah. At-targhibu fil masyi ilal masajid ya. Jadi kalau dua bab sebelumnya keutamaan membersihkan masjid, bab yang lalu yang barusan kita bahas keburukan kalau kita mengotori masjid. Kalau yang sekarang at-targhibu fil masyi ya. Anjuran, motivasi, keutamaan berjalan ilal masajid ke masjid-masjid ya. Ya, siyama fil zulmi ya, terlebih-lebih ketika kondisinya malam gelap ya. Wa maja'a fi fadliha dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Jadi ini keutamaan kita ya berjalan ke masjid ya. Kalau gelap lebih banyak lagi pahalanya. Tapi jangan nggak usah kalau mau jalan telepon PLN dulu suruh matiin lampu ya jemaah. Tapi yang kalau kita ada gelap kita paksakan jalan itu pahalanya lebih besar. Zaman dulu kan di kampung-kampung ya masih pakai obor. Ngalamin nggak jemaah ya? Zaman-zaman kita dulu di kampung kecil kadang-kadang masih pakai obor ya. Kalau saya sih udah senter jamaah ya, udah senter. Mungkin jamaah pakai obor tahun lahirnya beda kali ya sama kita ya. Katanya kalau yang lahir-lahir tahun dulu itu backgroundnya zaman dinosaurus katanya. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya qala berkata Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda salatul rajuli ya, salatnya seseorang fil jamaah ya dalam kondisi berjamaah itu tudha'afu ya itu berlipat ganda ala sholatihi fi baitihi dibandingkan dengan sholatnya di rumahnya wa fi suqihi atau di pasarnya ya. Atau kalau kita ya di kantornya ya. Karena kan kita kantor ada ruangan sholat di ruangan kita ya. Lebih baik kalau kita sholat di kantor tapi dibikin musola khusus di kantor ya. Beberapa kantor kan mungkin space-nya luas sehingga ada musola di dalam gedung ya, tapi tidak semua gedung ternyata punya fasilitas itu ya. Karena mungkin sewanya mahal, space-nya terbatas. Jadi musolanya kadang-kadang di basement gitu ya. Ya. Ya, tapi banyak juga sekarang apa namanya bangunan-bangunan megah yang musolanya juga di gedung-gedung itu bagus-bagus. Ya. Jadi jamaah sholatul rajul fil jamaah, sholatnya seseorang dalam kondisi berjamaah tudha'af ya berlipat ganda ala sholatihi fi baitihi dibandingkan dengan sholatnya di rumahnya wa fi suqihi atau di pasarnya. Nah orang Arab kebanyakan dulu dagang di pasar. Khamsan wa ishrina darajah 25 derajat lebih tinggi ya. Kalau misalnya sholat itu misalnya sholat duhur ya pahalanya 1000 misalnya jamaah, maka kalau kita berjamaah menjadi 25.000 ya pahalanya. Nah kemudian wadzalika annahu yang demikian itu adalah idza tawaddoa apabila seseorang berwudu fa ahsanal wudu dia sempurnakan wudunya. Jadi wudunya yang sempurna jamaah. Ya, basuh tangannya sela-selai ya. Kemudian masukkan air ke mulut dan hidung dengan sempurna, kumur-kumurnya sempurna, masukin air ke hidungnya sempurna gitu ya. Kecuali Ramadan ya. Kalau Ramadan kan kadang-kadang ada yang kumur-kumurnya saking sempurnanya ya, kumur-kumur 3 yang keluar cuma 1. Maaf ya. Nah, jadi kumur-kumur sempurna, basuh wajahnya sempurna, pangkal rambut atas, kanan, kiri, pangkal telinga, dagu, bahkan ya, jenggotnya di sela-selai. Bahkan Nabi kalau wudhu itu kadang-kadang diusap bagian kelopak matanya dengan jari telunjuknya jemaah. Tangannya juga sempurna sampai ke siku gitu ya. Bolak-balik kanan 3 kali, kiri 3 kali dan seterusnya jemaah ya.
Jadi barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid, lantas dia keluar melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, la yukhrijuhu illa salat, dan tidak ada yang membuat dia keluar dari rumah ke masjid kecuali salat. Ya, kan kadang ada yang keluar dari rumah ke masjid ngapain? Ya, mau beli apa gitu ya. Nah, ini nggak ada tujuan lain kecuali ke masjid. Kecuali habis ke masjid dia mungkin ya, sambil jalan ke tempat lain lah, tapi memang tujuannya dia sholat. Maka layaktu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan satu langkahnya itu jamaah akan meninggikan satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, langkahnya yang lain akan menggugurkan dosa. Tuh. Di barang siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak punya tujuan kecuali hanya sholat, ya. Maka satu langkahnya meninggikan derajat, satu langkahnya menggugurkan dosa. Ya, syaratnya dari rumah udah wudu. Ya. Jadi memang ada anjuran kita wudu di rumah. Ya. Tapi kalau wudu bukan berarti tidak boleh wudu di masjid atau musola, boleh jemaah. Cuma ini memang keutamaan. Kalau orang sudah berwudu dari rumah itu, jadi pahala wudunya itu, dia ngelangkah itu jadi lebih berlipat dibandingkan orang yang belum wudu dari rumah. Faidah sholat, dan kalau dia melaksanakan sholat, datang ke masjid tadi ya, udah satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menggugurkan dosa, di masjid dia sholat. Qobliyah, tahiyatul masjid. Maka kata Nabi SAW, lam tazal al malaikah tusalli alaihi, selama dia sholat malaikat terus berdoa kepada dia. Berdoa maksudnya mendoakan dia, berdoa kepada Allah, mendoakan dia. Madama fi musallahu, selama dia ada di dalam musolanya itu, ya, di dalam masjidnya itu. Ya, maka malaikat doanya gimana? Allahumma sholli alaihi, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholat, dan dia senantiasa ya akan dihitung oleh Allah mengerjakan sholat selama dia menunggu waktu sholat. Kayak kita nih jamaah sekalian nunggu azan isya ya. Ini dari maghrib tadi kita sampai isya ini jamaah sambil nunggu waktu isya. Ini udah kita ngaji dapat pahala ngaji, kita juga duduk begini dapat pahala sholat. Walaupun kita lagi duduk-duduk aja ya. Mungkin juga sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi dapat pahalanya ya. Ya. Insya Allah ya. Tapi jangan ngantuknya ya Pak ya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain doanya malaikat begini, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni nih dosa nih hambamu nih yang lagi sholat di musola, yang lagi nungguin ya di musola, nunggu tiba waktu sholat yang berikutnya, ampuni dosanya ya Allah, ampuni, 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 terus sampai nanti dia sholat ya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu ya. Malam yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas atau tidak berbicara ya. Malam yuhdis berhadas nih, selama dia tidak berhadas. Di jamaah, Masya Allah ya, keutamaan yang sangat luar biasa orang yang melaksanakan ibadah ya di masjid. Hadis yang berikutnya jamaah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Dawud ya, wa Tirmidzi ya, wa Ibnu Majah. Ini jamaah yang meriwayatkan hadis ini nih banyak ya. Biikhtisarin, dengan lafaz yang redaksi yang ikhtisar, lebih ringkas. Wa Malik fil Muwatta, Imam Malik juga dalam kitabnya Al Muwatta ya, kitab yang ketika Imam Syafi'i mau belajar sama Imam Malik, ya, Imam Syafi'i masih kecil datang ke majelisnya Imam Malik ya. Assalamualaikum, anak kecil datang bocil. Ada apa bocil kalau kata seorang sekarang? Saya mau cari Imam Malik ya. Mau ngapain ya? Belum tanya, belum ngapain. Oh, tunggu sebentar. Muridnya Imam Malik bilang, Imam Malik dia anak kecil, mau ketemu Anda gitu kan. Coba tanya, pengen apa gitu. Tanya lagi, kamu pengen apa kata Imam Malik? Pengen belajar sama Imam Malik. Ya. Kata Imam Malik, suruh dia baca buku saya Al Muwatta. Ya. Kemudian datang lagi ke Imam Syafi'i kecil. Kata Imam Malik, guru saya, kamu suruh belajar Imam Muwatta, kamu suruh belajar kitab Muwatta. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, saya udah hafal Muwatta. Ya.
Tuh jamaah ya. Imam Malik tertegun kan, kemudian kemudian diterima oleh Imam Malik menjadi muridnya beliau. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Walafduhu, dan lafaznya adalah man tawaddu'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dia sempurnakan wudunya, summa kharaja 'abidan ila salat, kemudian dia keluar dari rumahnya menyengaja untuk salat, fa innahu fi salatin, maka dia dihitung melaksanakan salat, maka na ya'midu ila salat, selama dia menyengaja tujuannya ke masjid adalah untuk salat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatai, dan dia akan ditulis baginya di salah satu dari dua langkahnya itu kebaikan, ya. Wa yumha anhu al-ukhra sayyi'ah, dan langkahnya yang satu lagi akan dihapuskan, ya, kesalahan. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah, ya, fala yas'a, ya, dan kalau dia sudah mendengarkan iqamat maka janganlah dia berjalan, ya. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daro, ya. Karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Qalu lima ya Abu Hurairah. Mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Kata sahabat yang mendengarkan hadis ini, kata Abu Hurairah, min ajli kasratil khuta, ya. Karena banyaknya langkah yang dia langkahkan menuju ke masjid. Jadi jemaah, hadis yang bab yang kedua ini adalah menggambarkan tentang kalau kita pergi ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid itu lebih utama. 25 derajat, dalam riwayat yang lain 27 derajat, ya. Kalau sholat sendiri 1000 pahalanya, kalau di masjid berjamaah bisa 27.000 atau 25.000. Satu itu, ya. Yang kedua, jamaah setiap langkahnya, ya, itu ada satu dari dua kebaikan. Satu kebaikan meninggikan derajat, satu kebaikan lagi dari langkah yang satunya menggugurkan dosa-dosanya. Terus yang ketiga, jemaah, begitu sampai di masjid dia sholat sunat, malaikat mendoakan dia, Allahumma gfir lahu wa tub alaihi, gitu, ya. Terus habis gitu jemaah, dia nunggu qomat, ya, nunggu qomat nih jemaah, dihitung oleh malaikat sebagai sholat, ya, dicatat oleh malaikat sebagai sholat sampai dia mendirikan sholat. Belum lagi nanti ada hadis-hadis yang berikutnya, ketika dia berjamaah ada kekurangan dalam sholatnya, maka sholat kekurangannya itu jamaah, ya, dihitung rame-rame dan kemudian menjadi sempurna oleh kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita nggak sempurna, rukuk kita, sujud kita jamaah, maka kita tanggung. Tapi kalau kita berjamaah, ini karena kita rame-rame, ini barokahnya berjamaah, maka kita akan dianggap sempurna sholat kita oleh karena kesempurnaan sholat yang ada di jamaah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah ini menjadi kebaikan buat kita sekali, ya, bersama-sama, ya, sekaligus, ya, saya mau undur diri dan mohon maaf lahir dan batin karena kalau nggak salah pekan depan udah penutupan, ya Berde, ya. Ya, udah pekan depan udah penutupan, jadi saya sekaligus undur diri, mohon maaf lahir batin selama mungkin ngisi di sini ada kata-kata, gestur atau sikap yang kurang terpuji, kurang berkenan, menyinggung perasaan dan lain sebagainya, mohon diikhlaskan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita kelak, ya, bisa sama-sama menjalankan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.